Saudaraku sekalian, kiranya Tuhan memimpin kita semua. Kiranya Tuhan memimpin saya untuk menyampaikan pesan Tuhan saat ini. Ya, Roh Kudus beri kekuatan, hikmat kepada anakmu Erastus menyampaikan suara Bapa di surga. Amin. Saudara sekalian, kalau di dunia sekuler itu ada yang namanya jimat. Pasti kata jimat sudah tidak asing bagi saudara-saudara sekalian, ya. Di dalam perdukunan kita sering mendengar, saudaraku, kata jimat ini, ya. Kalau dalam film-film, ya, kita juga sering mendengar kata jimat, ya. Jimat atau azimah atau tamimah sama artinya. Biasanya sebuah benda yang dipercayai mengandung kekuatan. Ya. Biasanya ya, tentu sebagian orang saja ya. Bisa sejenis barang atau tulisan yang digantungkan pada tubuh atau kendaraan atau bangunan yang dianggap memiliki kekuatan supranatural atau kesaksian, itu jimat. Ada orang yang membawa jimat kemana-mana dalam bentuk batu kecil, ya, dimasukkan di kantong, lalu dikantongi atau menjadi kalung, saudara. Ya. Ada yang jimat dalam berupa rempah-rempah dimasukkan ke dalam kantong kain, lalu dimasukkan ke dalam gesper dan lain-lain. Ya. Dan memang bagi orang-orang tertentu jimat dianggap memiliki kekuatan atau kesaktian, ya saudara. Sehingga kalau pergi kemana-mana tanpa jimat itu dia merasa tidak tenang karena jimat itu yang melindungi dirinya, saudara. Ya. Jimat itu yang melindungi dirinya. Jadi kemana dia pergi, ia selalu membawa jimat itu. Rasanya dia tidak bisa pergi tanpa jimat. Karena dia menggantungkan keselamatan dirinya pada jimat tersebut, saudara. Dan memang faktanya tidak bisa dibantah, saudaraku. Jimat itu ada yang memang mengandung kekuatan. Karena memang setan itu ada, kuasa gelap itu ada, saudara. Jadi ada benda-benda tertentu yang bisa memberi kekuatan atau kesaktian atau perlindungan kepada orang-orang tertentu, dan itu faktual ya. Dalam pelayanan saya sudah melepaskan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan dan membakar jimat-jimat mereka, dan ketika jimat dibakar itu sering ya terjadi manifestasi-manifestasi yang hebat. Ya, ada yang sampai tergeletak beberapa saat, ya, dan lain sebagainya, ya saudara. Jimat. Saudara punya jimat enggak? Ya, sejenis itu kita mestinya punya, saudara. Kalau saya boleh pinjam kata jimat tadi, Tuhan itu jimat kita, saudara. Tapi Tuhan tidak sama dengan jimat benda, karena Tuhan kita itu Allah yang hidup. Dialah yang kita andalkan. Kita tidak berani berjalan tanpa Dia. Kita tidak bisa hidup tanpa penyertaannya. Di dalam Mazmur, saudara, Mazmur 28 ayat yang ke-7, Mazmur 28 ayat yang ke-7, saudaraku, firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya.
Ya, saudaraku, dikatakan di sini Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Ya. Ada banyak ayat ya yang memuat kalimat-kalimat ini. Khususnya di kitab Mazmur. Di Mazmur pasal 59 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu Tuhan, Yahweh ya. Sebab Allah adalah kota bentengku. Tuhan itu bukan fantasi, bukan dongeng. Tuhan itu Allah yang hidup. Allah itu pribadi yang nyata, the living God, Allah yang hidup, yang maha hadir, Yehovah Shammah. Dia pasti hadir dan dia bisa menjadi kekuatan kita. Kalau orang di luar sana yang percaya adanya kekuatan-kekuatan gaib, supranatural dalam benda-benda tertentu dan mereka membawanya kemana mereka pergi, mereka merasa terlindungi, aman dengan jimat itu. Kita juga, Tuhan menjadi kekuatan kita, perlindungan kita, penjagaan kita. Kita tidak bisa berjalan hidup tanpa Tuhan. Karenanya saudaraku, saudara harus terus dalam penghayatan bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata, Allah itu hadir. Banyak ancaman bahaya di sekitar kita, saudaraku. Banyak. Ya, kalau kita melihat Gunung Semeru yang meletus, aduh. Lalu kita lihat beberapa peristiwa, maksudnya fragmen dari kejadian terkait dengan Gunung Semeru itu, bagaimana orang menjerit-jerit, orang berlari, mengerikan. Itu satu dari sekian banyak bahaya yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kita berkendara baik-baik, orang lain ugal-ugalan, kita bisa kena dampak. Ya, belum lagi pandemi penyakit, ya walaupun kurva dari penderita COVID sudah terus menurun, saudaraku. Sekarang muncul lagi jenis varian baru dari COVID yang namanya Omikron. Aduh saudara, inilah hidup. Dan banyak lagi bahaya yang tidak kita sadari. Dan kita sebagai orang tua tidak bisa 24 jam mengawasi anak cucu kita. Tetapi kita punya jimat di atas segala jimat. Kekuatan di segala jimat, kekuatan di segala kekuatan. Bukan benda, tapi Allah yang hidup, yang berkuasa. Elohim Yahweh. Kita punya Allah Bapa yang berjanji melalui putranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara, kita mau menyatakan bersama, Engkau perlindunganku Tuhan. Tidak ada perlindungan lain dalam hidup kami selain dirimu. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kamu, saudara bersama saya, mari kita angkat tangan. Bapa, kami sudah sepakat menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Semua persoalan kami dalam tangan-Mu. Elohim Yahweh, Engkau perlindungan kami. Kami tak dapat hidup berjalan tanpa Engkau. Ya Bapa, sertai, lindungi, jaga kami. Di dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara sekalian, demikian doa pagi kita. Sampai berjumpa nanti sore jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat untuk doa malam. Doa yang penuh berkat. Nanti hari ini hari Jumat 6:30 malam. Saudara bisa on-site. Anda bisa datang ke Arta Gading, lantai 5. Saya tunggu saudaraku. Ya, Tuhan berkati.